warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Bapak Pengawas SMPTN dan Sekolah Pengajar, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, keberkatan kesian Tuhan hadir. Sebelum saya masuk sedikit sekali saya ingin menyinggung untuk walaupun sebenarnya sudah dipahami dari Bapak Kepala Sekolah dan berbuat lagi kembali penekanan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang memandu kegiatan kita, tapi saya mau kaitkan sedikit keterkaitan dengan banyaknya permasalahan peserta didik yang kita hadapi. Untuk di kelas alhamdulillah posisinya saya mirip-mirip dengan Ibu Bunda, belum menemukan banyak permasalahan karena banyak mahasiswa yang izin karena banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan sama. Hanya saja memang menjadi sedikit problem saya lihat ini dengan adanya pembulian di beberapa anak. Dan saya mengamati pembuliannya sebenarnya bukan kondisi masalahnya ada pada sekolah kita. Karena saya banyak lihat dari kelas 7. Di posisi kelas 7 itu masih kategori kita bisa belajar. Kenapa kita bisa belajar? Karena posisinya mereka berasal dari beberapa sekolah dengan membawa karakteristik masing-masing. Sehingga saya melihat, saya mencoba menjemput bola. Karena saya diposisikan di wali kelas 7. Teknis yang saya ambil, karena saya melihat dikit-dikit ada lagi yang dicubit, ada yang disinggung, ada yang apa sehingga ada lagi menangis. Teknis yang saya ambil adalah saya mencoba menyebut bola dengan cara saya memang programkan waktu setiap pagi sebelum anak-anak belajar, saya berupaya datang hadir sebelum memang jam pembelajaran. Saya jemput bola, saya ke kelas harus mesti ketemu dengan anak perwalian saya dari kelas 7 karena secara kebetulan saya tidak belajar untuk mata pelajaran di kelas tersebut. Jadi alhamdulillah apa yang saya lakukan sepertinya ada sedikit plusnya karena saya melihat anak-anak yang bermasalah sering nangis, sering apa dicubit di apa teman-temannya itu, alhamdulillah ketika saya sedikit teratasi. Walaupun pada awalnya juga sebenarnya seperti itu. Yang saya lihat sekarang ini adalah di posisi kelas 7B sering sekali. Jadi saya memohon khusus untuk kelas 7B. Kasihan yang posisi wali kelas di sana itu adalah tenaga honorer yang kebetulan alhamdulillah dia mencoba belajar menjadi wali kelas. Kalau bisa ada mendamping dari tenaga PNS yang memang diharapkan standby setiap waktu di sekolah. Kalau yang honorer kasihan mau dituntut dari pagi sampai akhir pembelajaran dalam kondisi tidak mengajar di kelas, kasihan. Jadi permohonan saya khusus untuk kelas B adalah kasihan yang menemani guru di sana. Siapapun yang ditunjuk, harapan saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jangan lagi ada main tendang, main seafood, main apa gitu. Demikian keterkaitan untuk refleksi bullying di sekolah. Sekali lagi alhamdulillah bukan permasalahan di sekolah, tetapi permasalahannya yang dibawa anak-anak dari sekolah awalnya. Tapi insya Allah pendekatan yang komprehensif dan kita semua terlibat, saya yakin akan bisa kita selesaikan dengan baik. Selanjutnya keterkaitan khusus untuk kelima, alhamdulillah kami bertiga, Ibu Wahyuna, Ibu Nubaya, baru-baru ini ada kegiatan kami ikuti dan saat itu kami diberi ruang untuk berdiskusi keterkaitan untuk program-program yang sudah dilakukan di sekolah termasuk di dalamnya kelima. Jadi keterkaitan untuk kelima, saya rasa tim dari SMP Negeri 1 Majene ini sangat paham dan lebih paham dibandingkan dengan menurut saya
nama bergabung dengan sekolah bergerak. Hanya saja untuk di kurikulum merdeka memang kita dititip untuk bagaimana belajar dan belajar dari segala sumber yang ada termasuk di BMN. Selanjutnya untuk kelima, sempat memang saya pertanyakan bagaimana sebenarnya ini kelima pertanyaan saya sewaktu ada kegiatan tersebut dan pematerinya Pak Nurdin. Apa memungkinkan kelima dari tingkat dari saya? Kita kan posisi SMP itu pada satu fase. Apa memungkinkan teman yang sama, topiknya juga sama? Apabila tema tersebut dan topik tersebut memang belum pernah dilaksanakan untuk di tingkatan kelas 2 sekarang dengan tingkatan kelas 9. Jawaban yang diberikan adalah tema boleh sama, hanya saya upayakan bedakan topik di kelas 7, topik di kelas 8, topik di kelas 9. Jawaban dari Pak Sarmi maunya dia beda-beda tiap kelas karena alasannya beda fasilitatornya untuk tiap kelas. Tetapi setelah saya komunikasi intens dengan Pak Nurdin, jawabannya upayakan Bu Andila jangan dibedakan untuk tingkatan kelas yang sama. Karena harapan yang mau dibangun untuk satu tingkatan kelas itu adalah sama. Upayakan saja berbeda topik walaupun tema sama pada tiap tingkatan kelas. Jadi kami coba bincang-bincang termasuk fasilitator untuk di kelas 7. Saya sudah komunikasi kira-kira gimana nih, karena sudah berjalan ini tidak mungkin kita tinggal diam. Kita harus tetap masuk di kelas memberikan kelima ini ke anak-anak. Supaya karena kita waktu mengespesialkan waktu ini sudah jam 2 lewat, jadi kita tinggal misalnya tentukan saja tema apa yang akan kita ambil, sepakati. Jadi mengenai juga tadi permasalahan siswa, kita akan bahas di komunitas belajar di Kombel, dan untuk pendampingan juga, untuk pendampingan wali kelas yang honorer kita akan bahas juga nanti di Kombel. Nah, ini yang tadi yang saya inginkan sebenarnya. Ini kan sudah satu akar masalah sebenarnya, karena kita sudah belum menentukan tema dan topik tema dan topik apa yang kita harus sepakati. Jujur, salah satu masalah yang saya hadapi, ya, saya sudah masuk ini masalah. Satu masalah yang saya hadapi, kenapa saya tidak jalan di kelas 8? Karena saya koordinator jadi kelas 8, salah satunya di satu kelompok. Karena tidak ditentukan apa topik yang kita mau bahas ini. Inilah jadi masalah. Sudah ditentukan tadi ya, berarti kita sudah menemukan. Inilah sebenarnya tujuannya dari PMO yang kita lakukan sekarang. Jadi sudah jelas bahwa kita sudah menemukan akar masalah. Kenapa kita tidak jalan pelima kita ini, terutama di kelompok saya, karena saya tidak tahu topik apa yang saya mau ambil. Bu Aji tahu karena dia berinisiatif sendiri. Saya tidak mau karena tidak ada kesepakatan dari sekolah kita. Nah, saya rasa di PMO ini kita sudah jalan, kita sudah tahu akar masalahnya, kita sudah tahu solusinya, dah. Sekarang diputuskan. Itu saja, makasih. Oke, terima kasih. Hari ini kita telah sepakat dan sudah tahu semua masing-masing tentang tema-tema apa yang akan kita laksanakan. Jadi tinggal kita bagi dua nanti, berapa tema kita laksanakan di semester 1, berapa tema di semester 2. Jadi mungkin bisa kita laksanakan gaya hidup berkelanjutan di semester 1 dan dua gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal, dan untuk semester 2 1 yaitu suara demokrasi. Jadi mungkin bisa kita sepakat ya, tapi sebelumnya mungkin ada penjelasan dari Bapak Kepala dan Bapak Pengawas. Silakan Pak Pengawas. Menurut Ibu Ida tadi, dia belum bisa jalan karena belum ada penentuan tema. Jadi Ibu ini saya kira betul sekali itu, karena belum ada kesepakatan tema apa yang mau diambil. Ya. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Ya. Jadi mungkin sama-sama tidak, ya. Mungkin tepat pula dari dengan kesibukan, ya sebaiknya guru
Jadi saat dalam keadaan kebimbangan apa yang mau diambil, maunya konsultasi kepada kepala sekolah. Ini tema apa yang mau diambil Pak? Saya ini belum bisa jalan kalau belum ada kesepakatan. Jadi tetap kita jalin komunikasi yang lancar sehingga apa yang direncanakan. Dan ternyata topik nggak boleh sama. Makanya Bu Il ada. Jadi baik itu tadi penjelasan dari Pak Pengawas. Jadi perlu disampaikan bahwa sebenarnya dari awal kita memang sudah menentukan 3 tema, tapi setelah teman-teman dari pelatihan bahwa 3 tema tersebut itu tidak boleh sama semua di setiap tingkatan, topiknya tidak boleh sama semua. Jadi makanya kita jadi merubah topik tersebut dan terkendala kembali dengan waktu. Seperti disampaikan tadi, setiap hari Sabtu adalah pembahasan tentang itu, tapi ada beberapa kegiatan yang bertepatan di hari Sabtu itu, jadi belum sempat kita bahas dan pada hari ini baru sempat kita bahas. Jadi mungkin ada penjelasan tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi hanya menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh teman tadi bahwa selama ini sudah jalan, ya seperti yang sudah disampaikan bahwa kegiatan kita alhamdulillah sudah jalan kelimanya. Hanya ada informasi baru tentang setiap kelas, ya setiap jenjang pendidikan itu harus berbeda, meskipun temannya sama tapi berbeda. Secara logika memang sekiranya harus berbeda antara kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya namanya juga kelas 7 pasti berbeda dengan kelas 8, berbeda dengan kelas 9. Jadi sejak saat itu ya teman-teman sudah sepakat bahwa kita sudah melaksanakan 3 tema untuk kelima. Tapi setelah ada informasi baru bahwa setiap jenjang itu berbeda-beda topiknya, ya, berkaitan dengan ya tadi kesibukan, sehingga untuk pelaksanaannya tetap dilaksanakan dalam keterbatasan sampai ada PMO. Kita sepakat bahwa setiap jenjang untuk setiap kelas itu berbeda-beda. Baik, terima kasih. Oke, jadi silakan pendidik koordinator P5 dalam menentukan fasilitator, ya lihat-lihat memang yang betul-betul bisa ditempatkan di situ, mengertiannya. Contohnya Pak Ripai kan dia lebih mengerti Parrawana, ya bisa ditempatkan sebagai fasilitator nanti di Parrawana. Jadi mungkin belum tentu ini tema 1 sama lagi fasilitatornya di tema 2, bisa saja bergeser ya. Jadi mungkin fasilitator P5, koordinator bisa diperhatikan itu. Jadi selanjutnya yang ketiga, suara demokrasi. Secara umum kita pilih pemilihan ketua OSIS. Jadi secara umum, tapi kita bisa bedakan nanti materinya untuk pemilihan ketua PMR dan itu bisa berjalan dengan baik. Tanpa komunikasi dengan baik, saya kira tidak mungkin bisa kita laksanakan rencana yang baik. Baik kepada teman-teman, kepala sekolah, begitu juga siswa dengan guru, ya, guru atau warga sekolah bersama dengan orang tua murid.